Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Ika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng materi pertama tentang penelitian kualitatif. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Jadi konsep dasar kita kenalan terlebih dahulu. Penelitian kualitatif itu apa sih gitu. Jadi penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik. Di sini ya, naturalistik. Jadi kalau kita melihat kata-kata naturalistik itu berasal dari kata-kata natural. Jadi apa adanya gitu. Nah, eh, kebalikan dari penelitian naturalistik adalah eksperimen. Kalau eksperimen itu kita melakukan sesuatu, kemudian kita mengadakan penelitian dari sesuatu yang sudah kita lakukan tersebut. Tapi kalau penelitian naturalistik ini itu fenomena fenomena yang sudah ada. Jadi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, disebut sebagai penelitian naturalistik karena bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang tujuannya adalah memahami situasi tertentu. Jadi, memahami makna di balik kejadian atau memahami sesuatu di balik fenomena tertentu. Jadi fenomenanya itu sudah ada dan kita memahami fenomena tersebut tanpa kita melakukan apa-apa untuk mengubah fenomena tersebut, begitu. Jadi disebut dengan penelitian naturalistik karena memang dalam penelitian kualitatif tujuannya adalah untuk memahami makna di balik sebuah fenomena, gitu. Kemudian objek penelitian dari penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, ya apa adanya gitu, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi, untuk memahami makna dalam sebuah fenomena tertentu, itu peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi, tergantung dari bagaimana peneliti memahami makna tersebut, begitu. Nah, kalau kita lihat dua judul ini. Yang pertama, faktor-faktor penghambat dalam pemilihan sekolah lanjutan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Surabaya. Yang kedua adalah peningkatan motivasi belajar siswa kelas 8 melalui layanan bimbingan kelompok di SMPN 1 Subang. Kalau kita lihat dua contoh penelitian yang Bu Ika paparkan di sini, maka kita sudah tahu kira-kira mana yang penelitian kualitatif. Coba dicek. Faktor-faktor penghambat. Jadi kalau faktor-faktor penghambat itu sudah ada di sana, fenomenanya itu sudah ada. Kita tidak melakukan sesuatu untuk menimbulkan sebuah faktor, tapi faktor itu memang sudah ada, gitu. Ya benar, jadi penelitian kualitatif itu yang atas, faktor-faktor penghambat gitu. Tapi kalau kita lihat yang nomor 2 ini, peningkatan motivasi belajar. Jadi di situ ada motivasi belajar siswa yang belum meningkat, kemudian peneliti melakukan sebuah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa, begitu. Jadi fenomenanya itu motivasi belajar siswa itu belum meningkat, kemudian peneliti melakukan sesuatu eksperimen, apa sih yang harus dilakukan supaya motivasi belajar siswa itu bisa meningkat, gitu. Jadi kalau yang nomor 2 ini adalah penelitian eksperimen. Artinya fenomenanya bukan seperti itu, tapi melakukan eksperimen untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kira-kira eksperimen yang dilakukan itu berhasil atau tidak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan judul yang nomor 1 ini, di situ peneliti memahami makna dari fenomena yang sudah ada. Apa sih faktor-faktor yang menjadikan penghambat bagi siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Surabaya dalam melakukan pemilihan sekolah lanjutan gitu. Mudah-mudahan sampai sini bisa difahami ya
kenapa kualitatif itu disebut juga dengan penelitian naturalistik. Scope. Apa sih scope itu? Scope itu adalah ini, permasalahan yang cocok diteliti dengan penelitian kualitatif itu apa saja sih gitu. Jadi scope itu bisa dibilang sebagai, apa ya, mungkin bisa dibilang ruang lingkup atau apa sih, yang cocok, permasalahan apa sih yang cocok diteliti dengan penelitian kualitatif gitu. Kira-kira permasalahan tentang apa saja? Semua permasalahan itu bisa diteliti menggunakan penelitian kualitatif, asalkan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Apa itu? Untuk memahami fenomena sosial yang ada. Jadi, semua fenomena itu bisa dijadikan permasalahan dalam penelitian, begitu. Jadi skopnya apa? Ya sesuai dengan tujuan penelitian itu. Kalau ingin selama tujuannya adalah untuk memahami fenomena sosial yang ada, maka penelitian yang digunakan berarti penelitian kualitatif. Karena di situ peneliti tidak melakukan kegiatan untuk merubah fenomena yang ada, tapi fenomenanya itu sudah ada, objeknya itu sudah ada secara alamiah, gitu. Contohnya apa? Nih, orang-orang yang melakukan aktivitas pada suatu tempat. Jadi misalkan, kita memahami fenomena orang-orang yang melakukan aktivitas pada suatu tempat. Misalkan, kenapa para pekerja itu harus berangkat pagi gitu? Apa yang menyebabkan pekerja itu harus berangkat pagi? Apa sih, efeknya apabila pekerja itu berangkatnya siang, begitu. Misalkan kayak gitu tuh. Jadi kita memahami fenomena yang sudah ada. Artinya berarti skop penelitian kualitatif itu adalah, semua permasalahan fenomena sosial itu bisa dilakukan menggunakan penelitian kualitatif selama tujuannya memang ingin memahami fenomena yang ada, gitu. Kemudian, kapan digunakan? Artinya kapan sih penelitian kualitatif itu bisa digunakan? Penelitian kualitatif itu bisa digunakan kapan saja, yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Apa tujuannya? Pertama, misalkan untuk memahami interaksi sosial. Berarti di situ fenomenanya sudah ada. Kita tinggal ingin tahu untuk memahami interaksi sosial. Kemudian untuk mengembangkan teori. Kemudian untuk memahami perasaan seseorang, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Bu Ika contohkan satu, contohnya ini meneliti sejarah perkembangan. Artinya di situ meneliti sejarah perkembangan, misalkan sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Berarti kan fenomenanya sudah ada. Kita tidak melakukan apa-apa untuk merubah fenomena tersebut. Berarti ini harus menggunakan penelitian kualitatif karena fenomenanya sudah ada. Jadi untuk meneliti sejarah perkembangan itu kita tinggal melihat apa namanya kejadian-kejadian yang ada gitu. Jadi fenomena atau kejadiannya itu sudah ada secara alami gitu. Kemudian contohnya memastikan kebenaran data. Jadi untuk validasi data misalkan nih, kata A, sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu dimulai dari kota B gitu. Berarti kan di situ sudah ada, tinggal kita memastikan kebenaran ucapan dari si A gitu. Karena ucapan dari seseorang itu juga merupakan data gitu. Nah, kita tinggal validasi. Kita datang ke kota yang disebutkan. Kira-kira apa yang disampaikan si B itu benar atau tidak gitu. Jadi kapan digunakan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu bisa digunakan kapan saja selama tujuannya itu sesuai. Kemudian jangka waktunya. Berapa lama sih penelitian kualitatif itu bisa dikatakan selesai? Nah, kita balik lagi ke tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik yang berangkat dari apa tadi? Nih,
yang berangkat atau bertitik tolak dari paradigma fenomenologis. Artinya, selama penelitian kualitatif itu sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian itu bisa dikatakan selesai. Artinya tidak dilihat dari waktunya. Misalkan nih, sehari atau sepekan kita melakukan penelitian, tapi jawaban kita belum kita temukan, ya berarti harus dilanjutkan. Setahun, 2 tahun misalkan belum selesai, ya berarti harus dilanjutkan. Tapi kayaknya kalau setahun, 2 tahun ya enggak ya kayaknya ya. Itu mungkin tidak selesai kalau kalau tidak dikerjakan gitu. Artinya jangka waktunya itu adalah apabila jawaban penelitian atau tujuan penelitian itu sudah tercapai, maka penelitian itu bisa dikatakan selesai. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada berapa tadi? Pertama, konsep dasar yang kita pahami dari penelitian kualitatif adalah pertama adalah pengertiannya. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Artinya, kita memahami fenomena yang sudah ada. Jadi kita tidak melakukan kegiatan untuk merubah fenomena. Fenomenanya sudah ada, objek penelitiannya itu secara alamiah. Nah, kemudian skupnya. Skupnya adalah semua hal itu bisa diteliti menggunakan penelitian kualitatif asalkan tujuannya itu sesuai. Apa tadi tujuan penelitian kualitatif? Secara umum adalah untuk memahami fenomena yang ada, yaitu memahami makna di balik sebuah fenomena. Makanya biasanya penelitian kualitatif itu eh, biasanya berbentuk deskriptif atau memaparkan sesuatu melalui kata-kata atau sederhananya menceritakan gitu. Kapan digunakan? Kapan saja bisa digunakan, asalkan tujuannya sesuai. Kemudian jangka waktunya tidak bisa ditentukan lama atau sebentar. Bisa yang penting tujuannya itu bisa terjawab. Jadi pertanyaan dari penelitian itu bisa terjawab, maka penelitian itu bisa dikatakan selesai. Atau dikatakan begini, penelitian itu selesai apabila peneliti itu sudah menemukan data, datanya itu sama gitu loh. Si A bilang, misalkan, si A bilang satu, si B bilang satu, terus kemudian kita verifikasi si C juga bilang satu, kemudian si D sudah bilang satu gitu, semuanya jawaban sama, berarti itu dikatakan penelitiannya sudah selesai gitu. Ini sangat sederhana, jadi Bu Ika berharap teman-teman semuanya untuk memperkaya teori dengan lebih banyak membaca, lebih banyak melihat referensi yang lain tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Terima kasih, mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.